الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على من أكفالها صدق الله العظيم. Artinya, apakah kamu tidak mentadabburkan Al-Quran, ataukah hatimu itu sudah tertutup? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kawali tausiah ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menghidupkan dan mewafatkan seluruh hamba-hambanya, dan pada suatu saat nanti kita juga akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Rasul Muhammad SAW sangat dicintai oleh Allah, dan nabi-nabi lain juga sangat dicintai oleh Allah, tapi semua mereka sudah dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Dan semoga kita semua bisa berkumpul nanti bersama para nabi, para rasul, para sahabat, para syuhada, dan orang-orang yang beriman di alam mahsyar nanti dan ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan Rabiul Awal ini, mulai hari Kamis tanggal 4 September itu sudah 11 Rabiul Awal, malam ke-12, umat Islam di seluruh dunia memperingati sejarah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah perjuangan Nabi di dalam berdakwah baik di kota Mekah maupun di Madinah Al-Munawwarah. Nabi kita lahir di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Di Mekah Nabi berdakwah selama lebih kurang 13 tahun, dan di Madinah 10 tahun, dan Rasul meninggal dan wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Kuburan Nabi sekarang ada di dekat Masjid An-Nabawi. Setiap yang hadir pasti berziarah ke makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam atas perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, artinya melimpahkan berbagai macam karunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Hampir setiap Jumat itu dibaca oleh seluruh kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat untuk mengenang kembali sejarah dan peristiwa serta kendala bagi Rasulullah di dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Dan dakwah Nabi selalu dijaga oleh Allah, maka Allah dan malaikat berselawat. Salah satu maknanya Allah memelihara para nabi, para rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba,
dan cukuplah Allah yang selalu memberikan perlindungan dan pengawasan kepada Nabi dan Rasul di dalam menyampaikan dan dakwah risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Gishi beserta seluruh perangkat desa Tuhabget dan Tuhalapan, kemudian Imam Syekh Gampung beserta Dewan Imam, Ketua Pemuda, seluruh yang hadir, untuk sama-sama kita membacakan doa Somadiah dan tahlil kepada almarhum Haji M. Yusuf bin Yaqub bin Syamau yang telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah saya melihat di desa kita ini, desa Tukuk, sangat kompak dalam hal ini. Kalau kita hitung-hitung ini lebih dari 100 orang. Tiap kali orang yang meninggal lebih dari 100 sampai dengan 150, bahkan bisa sampai dengan 300 orang untuk hadir sama-sama kita membacakan doa kepada almarhum. Karena di dalam ayat dan hadis Allah perintahkan kepada orang hidup untuk berdoa kepada orang meninggal, dan kepada orang meninggal tidak diperintahkan untuk berdoa kepada orang hidup. Jadi kita nggak usah nangis-nangis di kuburan, misalnya ada persoalan rumah tangga, ya belum susah, belum doa, itu nggak bisa. Jadi kita yang berdoa kepada orang yang telah dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Dan di dalam surah Al-Imran ayat 112, kalau kita mau mulia hidup di alam ini, maka jalankan dua hal, yaitu bagus hubungan dengan Allah dan bagus hubungannya dengan sesama manusia. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali bagus hubungan dengan Allah dan bagus hubungan dengan sesama manusia. Jadi kalau hablum minallah itu ibadah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu ditetapkan 5 waktu oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Jadi sholat diawali dengan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Jadi ketika Nabi Mi'raj menerima 5 waktu sholat yang diajarkan oleh Malaikat Jibril tentang tata cara sholat, kemudian Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua seperti aku salat. Nabi bersabda setelah Mi'raj ini karena atas perintah Allah kepada Malaikat Jibril, ajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Jadi kalau 2 kali rukuk namanya 2 rakaat, 3 kali rukuk namanya 3 rakaat, 4 kali rukuk namanya 4 rakaat. Untuk sholat jenazah tidak ada rakaat, tapi ada takbir, 4 takbir, tapi tidak ada rukuk di dalam sholat jenazah. Kita semua akan menjadi jenazah, tapi waktu tidak diberitahu oleh Allah. Mandung gedanyo tawa Allah, gelap ngan bagah han soe kira, punya kagemuh hei jawa Allah, hana sobatah hana mudawa. Kalau kita lihat petua-petua ulama-ulama Aceh dulu, ada orang yang nggak sakit, dia tak menduga bahwa dia akan meninggal. Seperti misalnya Ojol kemarin Afan Kurniawan, dia datang dari rumah kan tak ada firasat,
firasat itu ketajaman mata hati. Misalnya nggak ada dugaan bahwa dia akan meninggal, tapi pada waktu dia mau dibilas kemudian meninggal. Jadi meninggal itu nggak mesti karena sakit. Oleh karena itu yang muda-muda, adik-adik semua, anak-anak kami semua ini belajar hadir ke masjid. Ini sejak muda, sejak waktu kecil, ya kan? Sampai dengan dewasa. Untuk apa? Kita perbagus hubungan dulu dengan Allah. Nanti kalau ada acara-acara seperti ini, kalau kita ada di kampung, misalnya nggak pulang kampung, atau seperti saya misalnya tidak ada tugas dakwah di luar, kita dengar ada WA dari Pak Mursyid, dari Pak Imam, dari perangkat desa. Nanti malam kita berdoa bersama di Menasa. Nah, kalau ada waktu semuanya kita keluar untuk apa? Untuk memperbagus hubungan kita dengan sesama manusia, dan ini juga memperbagus hubungan dengan Allah. Mana contoh? Allah asalnya memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, bacalah Al-Quran. Kata hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Bukhari dan Muslim. Artinya bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat bagimu di yaumil qiyamah nanti. Kiamat itu dimulai dari alam kubur, sudah mulai, kita tidak lagi di dunia. Jadi Quran itu menemani orang-orang yang beriman. Tapi catatannya harus sholat dulu 5 waktu. Kapan kita membaca Al-Quran? Bisa saja nggak pernah baca lagi Quran di rumah. Tapi bagi orang yang sholat, misalnya 5 waktu dia sholat 17 kali Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja sudah 17 kali dia baca. Kemudian kita ikut sama dia. Tadi dipimpin oleh Abu Rijani, kemudian Abu kita ini. Ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Ikhlas, ada La ilaha illallah. La ilaha illallah itu juga bagian dari ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah olehmu bahwa sebagus-bagus ucapan, sebagus-bagus zikir itu adalah la ilaha illallah. Dan Allah memerintahkan kepada kita berdoa, wastaghfir li dzambika, berdoa untuk dirimu, walil mu'minina wal mu'minat, dan berdoa kepada orang mukmin yang laki dan mukmin yang perempuan. Wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum. Allah Maha mengetahui di mana tempat tinggalmu dan apa pekerjaanmu. Kita semua ini kan tinggal di Tungkung. Ini dalam pengetahuan Allah tahu, tidak bisa kita lari dari kampung misalnya. Setiap saat nggak pernah muncul di masyarakat, itu tidak boleh, tidak bisa kita keluar. Kita sesekali memang kalau ada waktu harus bergaul, namanya hablum minan nas. Orang mulia dengan 2 sebab. Kalau untuk ukuran dunia ini, pertama karena ibadahnya kepada Allah, yang kedua karena bagus hubungannya dengan sesama manusia. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan sesama manusia. Nah, jadi kita dengan ada takziah seperti ini untuk almarhum Yusuf bin Yaqub bin Syama'un, ada pahala yang dia terima. Untuk kita juga banyak sekali ayat-ayat yang kita baca, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditempatkan di tempat yang baik, yaitu di akhirat hanya ada 2 tempat, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam surga, sekelompok lagi ada di dalam neraka. Maka syarat untuk masuk surga
ada 3: iman, amal soleh, dan taubat. Yang heboh syarat sama syurga. Munyo lamdonya jumat ibadat, uro akhirat, aso syurga. Nah, itu kalau kita ingin untuk melihat petuah ulama-ulama dahulu. Iman, amal soleh, serta taubat. Yang heboh syarat sama syurga. Munyo lamdonya jumat ibadat, uro akhirat, aso syurga. Bagaimana cara mendapatkan surga? Kalau kita isi hidup kita dengan iman dan amal soleh. Kalau ada kekurangan, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan menempatkan kita di dalam tempat yang bagus. Sudah dan taubat, yuk golong mati, yuk golong mece dengan alam dunia. Yuk golong busuk pakaian putih, yuk golong dalam gereja. Nah ini jadi kita berharap taubatnya kapan? Sebelum meninggal. Maka ajarkan anak-anak kita ini untuk mengisi masjid. Bahkan mereka menjadi syubban riyad, pemuda-pemuda yang mengisi masjid-masjid. Kita ini suatu saat nanti akan terus bertambah usia. Ada anak-anak kita yang menjadi generasi syubban Al-Quran, generasi Al-Quran yang selalu mendampingi ayah dan ibunya atau senior-seniornya yang dia bisa untuk mengelola dan memanage kegiatan-kegiatan baik tentang ibadah maupun tentang hubungannya dengan sesama manusia. Kalau orang kampung dulu duduk di balai-balai doa meringan-ringan itu istilahnya Allah Rabbun, Allah Ghafurun, Pengampun Indonesia. Dalam surga kamu menghimpun berampun segala dosa. Maka untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan beriman kita kepada Allah, kemudian beramal soleh kita kepada Allah, dan juga beramal soleh dengan sesama manusia, dan yang terakhir jangan lupa istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid kita ini sudah sangat lengkap. Setiap kali selesai sholat kita istighfar minimal 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bis salam wa dafilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ada hadis Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatihi yastaghfiru rabbahu salasan summa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Artinya Nabi tidak pernah bangkit dari duduknya setelah sholat 5 waktu sebelum Rasulullah istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam. Yang terakhir saya ingin menyampaikan yang dipangsikan Pak Imam, kita ada pengakuan Abun. Ada orang datang dari Baitul Musyahidah, ya kala-kala ya kala-kala masjidnya padung ke nalih ke sudah ke Kanda itu dia dari anak Iskandar ke senior Kanda belum kan kapan juga kalau masih cukup dia tu kau ramai dulu masih cukup pada dia kau ramai dulu. Coba itu ada 5 saf dikali 75 ditambah ibu-ibu ada 2 atau 3 saf. Bagi ini kita pertahankan. Mudah-mudahan pujian orang benar adanya, ya kan? Mudah-mudahan pujian anak-anak pujian bahkan lebih pahala karena dia coba meneliti. Karena Nahul dia main-main nanti subuh, alasan yang tidak boleh, ya kan? Tapi kemudian mereka memuji masjid Baitul Jannah itu termasuk masjid yang termasuk paling banyak jamaah di waktu subuh. Maka belajarlah sholat jamaah subuh untuk mempermudah jamaah di waktu-waktu yang lainnya. Kalau waktu subuh sudah bisa disiplin, maka untuk jamaah zuhur
Jamaah asar, jamaah maghrib, jamaah isya itu sudah sangat mudah. Mengapa? Karena kita sudah melawan yang sulit dan payah. Kemudian kita akan menemukan berbagai macam kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Jadi dalam tausiah di tempat-tempat orang meninggal, mungkin tidak salah saya mewasiatkan ini Pak Sule. Karena sinyo haba guru yang mendengar, ya kan? Dengan naun meninggal berarti ada tausiah di kampung kita. Izinkan saya untuk selalu menasihati adik-adik semua dan kita semua untuk rajin sholat sejak masa muda. Nanti waktu tua kita bisa menguasai diri kita ini, tidak mampu untuk dikuasai oleh syaitan la'atillah. Istahwaza alaihim syaitan fa'ansahum zikrallah. Kalau orang sudah dikuasai oleh syaitan, dia terlilit dan dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa demikian saja tausiah untuk malam ini kepada kita semua. Semoga bertambah keyakinan kita kepada Allah bahwa dengan takziah dan samadiyah seperti ini kita juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping mendatangkan rahmat bagi almarhum yang telah meninggalkan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.